Bab 526 Dewa Prodigies berdiri bersama. Kekeke, Tri Aisein, jika kamu ingin membalas dendam, silakan datang padaku. Zhao Feng mengejek. The Tri Aisein sangat marah sehingga tubuhnya mulai gemetar dan mata ketiganya mulai bergerak-gerak. Jangan gegabah, Dewi Bingwei mengertakkan giginya saat dia menahan 3 mata suci. Pada kenyataannya, kebenciannya pada Zhao Feng tidak lebih rendah dari 3 orang suci bermata. Tapi dia tahu bahwa orang suci bermata 3 bukanlah tandingan Zhao Feng. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tetap tidak menang. Ratu Es Mistik menderu di udara dan tekanan energi mental asal inti realem hancur ke bawah. Pada saat itu, seluruh eselon atas agama darah besi kehilangan kemampuan untuk bernapas. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambutnya tertiup angin. Dia dengan dingin menatap Mystic Ice Queen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah 4 bulan pengasingan, kekuatan Zhao Feng telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak sekuat Sovereign, dia percaya dia tidak akan berdaya melawannya. Kapan jiwa anak nakal ini menjadi begitu kuat? Dao Sovereign Baiyun diam-diam terkejut. Ratu Es Mistik juga dengan jelas menyadari bahwa jiwa Zhao Feng sangat kuat dan bahwa dia tidak takut dengan tekanan energi mental penguasa. Jiwa adalah sumber dari semua kesadaran dan sangat sulit untuk diperkuat. Semakin kuat jiwa, semakin mudah kekuatan energi mental seseorang meningkat. Zhao Feng hanya memiliki budidaya peringkat Lord sejati, tetapi kekuatan jiwanya telah melebihi harapan semua orang. Sebelum pertemuan naga sejati suci, jiwa Zhao Feng tidak sekuat ini. Hati Mystic Ice Queen tergerak. Setelah memasuki warisan misterius, jiwa dan kultivasi Zhao Feng meningkat secara dramatis. Berpikir sampai di sini, mata Mystic Ice Queen menjadi berapi-api. Kenyataannya, Tri Aisein hanyalah salah satu alasan dia ada di sini. Apa yang benar-benar menggugahnya adalah warisan yang tidak diketahui. Sosok merah-merah tiba-tiba yang memancarkan aura berdarah menyelipkan dirinya di antara Ratu Es Mistik dan Zhao Feng. Itu adalah Patriark Hong. Ratu Es Mistik. Patriark Hong berbicara, menjadi penguasa dari generasi yang lebih tua. Apakah Anda akan ikut campur antara Zhao Feng dan orang suci bermata 3? Zhao Feng membunuh kepala keluarga Golden Sun hanya karena membela diri. Kapan Mystic Ice Palace menjadi begitu tidak masuk akal? Petik 2. Patriark Hong benar-benar memulihkan sebagian dari kekuatannya. Ekspresi Mystic Ice Queen berubah sedikit. Bahkan jika bukan karena sesuatu yang disebut kebenaran, Patriark Hong masih akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Zhao Feng. Zhao Feng adalah keajaiban langka bahkan melihat ke seluruh benua, dan dia adalah bagian dari agama darah besi. Klan Yuan Surgawi dan Ratu Es Mistik akan melakukan hal yang sama jika mereka berada dalam situasi ini. Menurutku ini agak mencurigakan. Zhao Feng memiliki kekuatan untuk membunuh kepala dan tetua keluarga Golden Sun. Selain itu, Senger adalah tunangan Dewi Bingwei saya. Apa yang salah dengan saya mencoba membantunya? Petik 2. Senyuman muncul di wajah Mystic Ice Queen. Tunangan Dewi Bingwei? Banyak orang terkejut. Meskipun itu bisa digunakan sebagai alasan, itu agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, kepala keluarga Golden Sun adalah orang yang menyerang lebih dulu. Apakah Anda meragukan kekuatan saya? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengirim 2 ahli setengah langkah asal inti realem dari Istana Es Mistik untuk mencoba saya. Petik 2. Zhao Feng menjilat bibirnya dan tampak bersemangat. Semua orang mulai berdiskusi setelah mendengar itu. Nada sombong Zhao Feng sangat tidak menghormati penguasa, dan banyak yang mempertanyakan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa itu mungkin baginya untuk mengalahkan alam inti asal setengah langkah normal, tetapi membunuh 2 dari mereka terlalu banyak. Dari mana kepercayaan bocah ini berasal? Bisakah dia benar-benar membunuh 2 alam inti asal setengah langkah? Petik 2. Keyakinan yang ditampilkan Zhao Feng membuat sisi Mystic Ice Queen terpana. Jika mereka tidak percaya, mereka bisa mencobanya. Zhao Feng tidak takut dengan tantangan itu, tetapi Ratu Es Mistik dan klan Yuan Surgawi tidak akan menggunakan nyawa 2,5 langkah ahli alam inti asal untuk bercanda. Semuanya, Zhao Feng memang membunuh kepala keluarga Golden Sun, tapi ini adalah masalah pribadi di antara keduanya. Jika ada yang berani ikut campur, saya tidak akan hanya duduk-duduk dan menonton. Petik 2. Suara Patriark Hong terdengar. Ekspresi Ratu Es Mistik berubah, tetapi dia segera punya rencana dan melirik ke arah Dao Sovereign Baiyun. Dao Sovereign Baiyun, baik kau dan aku ingin mempertanyakan Zhao Feng. Mengapa tidak bekerja sama dan menangkapnya? Petik 2.
Keduanya saling memandang saat mereka berinteraksi dengan indera spiritual mereka. Dao Sovereign Bayun melirik ke arah Mystic Ice Queen tetapi tidak segera menanggapi. Meskipun kebenaran sudah keluar, Ratu Es Mistik masih ingin menanyai Zhao Feng. Dari sini, orang bisa melihat niat sebenarnya. Menghadapi warisan misterius, bahkan penguasa pun tertarik. Jelas bahwa tujuan sebenarnya dari Ratu Es Mistik bukanlah kebenaran. Pandangan sekilas Ratu Es Mistik di Dao Sovereign Bayun tidak luput dari Patriark Hong. Sepertinya Ratu Es Mistik ada di sini dengan niat buruk. Hati Patriark Hong bergetar. Setelah beberapa napas dan saling melirik, Dao Sovereign Bayun dan sosok Mystic Ice Queen melintas. Keduanya datang dari arah berlawanan menuju Zhao Feng dan Patriark Hong di tengah. Dao Sovereign Bayun, apa artinya ini? Ekspresi Patriark Hong berubah. Dao Sovereign Bayun tersenyum dan berbicara dengan nada tenang, "Aku hanya ingin tahu secara spesifik bagaimana Yu Fei lakukan, tidak lebih." Senyum dingin muncul di wajah Mystic Ice Queen. Bagaimana Dao Sovereign Bayun bisa menolak tawarannya untuk bekerja sama? Di satu sisi adalah agama darah besi yang baru saja bangkit dan di sisi lain adalah salah satu dari 10 kekuatan besar. Dao Sovereign Bayun jelas lebih suka menyinggung mantan daripada yang terakhir. Lagi pula, dia ingin menanyai Zhao Feng. Situasi ini langsung menempatkan eselon atas agama darah besi ke dalam pola pikir yang siap berperang. Hati Patriark Hong dan Tiemo terbakar, tetapi dua penguasa melebihi apa yang bisa ditangani oleh agama darah besi. Namun, Zhao Feng sendiri tidak panik sama sekali. Tepat pada saat ini, sebuah suara tanpa ekspresi terdengar, tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran antara Zhao Feng dan saya sendiri. Suara ini datang dari seorang pemuda berambut hitam yang dingin. Semua orang sedikit bingung, mereka telah melupakan Lord Prodigi ini. Yu Tianhao muncul di sebelah Zhao Feng. Yu Tianhao, kamu? Zhao Feng tidak mengerti, ini adalah masalahnya sendiri. Mengapa Yu Tianhao datang? Aku tidak akan membiarkanmu disakiti sebelum pertempuran kita dengan cara apapun. Setiap musuh Zhao Feng harus melalui saya. Petik 2. Yu Tianhao berdiri bahu-membahu dengan Zhao Feng. Yu Tianhao sama sekali tidak takut menghadapi dua penguasa. Sebaliknya, darahnya mendidih karena kegembiraan dan niat bertempur. Maksud pertempuran tak terlihat melampaui batas kultivasinya. Saat itu, hati kedua penguasa bergetar. Mengesampingkan kultivasi, niat bertempur yang datang dari Yu Tianhao sendiri bisa mengguncang mereka yang ada di alam inti asal. Mengerikan. Apakah ini garis keturunan legendaris pertempuran surga tak tertandingi? Kewaspadaan muncul di mata kedua penguasa. Garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi jelas merupakan legenda terlarang, dan keduanya juga waspada terhadap ayah Yu Tianhao dan latar belakang keluarga Yu. Yu Tianhao, aku tidak keberatan kamu bergabung, tapi ini masalahku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berdiri di depan? Petik 2. Zhao Feng maju selangkah. Pada saat itu, mata spiritual Lordnya terbuka dan memancarkan aura energi mental. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana matanya bisa begitu kuat? Petik 2. Garis keturunan mata suci tiga mata suci mulai merasa tertekan. Bahkan kedua penguasa itu sedikit linglung. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana ia bisa bergerak bahkan di alam inti asal. Sejak kapan benua bunga Azure memiliki kejeniusan yang mengerikan? Pada saat ini, energi mental dan jiwa Zhao Feng serta niat pertempuran Yu Tianhao membentuk momentum yang mengejutkan bahkan mereka yang berada di alam inti asal. Kedua aura mereka bisa menggerakkan penguasa. Peng, 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 peng. Semua orang di bawah Origin Core Realm merasakan hati mereka bergetar. Kedua Lord Prodigies bekerja sama, dan lawan mereka bukanlah True Lord Rank atau setengah langkah ahli Origin Core Realm, tetapi Sovereign yang berdiri di puncak benua. Saranmu tidak buruk, garis keturunan saya sepertinya terbakar. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah Yu Tianhao. Meskipun dia sombong, dia tahu bahwa kemungkinan dia mengalahkan penguasa sendirian sangat rendah. Tetapi jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, segalanya mungkin terjadi. Situasinya langsung berubah. Yu Tianhao, yang awalnya ingin menantang Zhao Feng, malah bekerja sama dengannya dan berdiri back to back dengan Patriark Hong. Patriark Hong menghadapi Ratu Es Mistik sementara Zhao Feng dan Yu Tianhao menghadapi Dao Sovereign Bayun. Mungkin mereka benar-benar bisa melakukan ini. Patriark Hong merasakan kepercayaan yang kuat dari mereka. Seolah-olah mereka bisa mencapai apapun.
Keyakinan dan momentum mereka bahkan memiliki tanda-tanda mampu menekan penguasa. Melihat dua Lord Prodigies ini, ketiga Sovereigns tiba-tiba merasa tua. Niat bertempur berdarah panas seorang pemuda adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Karena inilah Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah Lord Prodigies. Ketika para penguasa masih muda, mungkin hanya akan ada orang yang menghormati mereka. Bab 527 Kompromi yang berdaulat. Di udara, Dao Sovereign Baiyun dan Mystic Ice Queen sedikit linglung. Tidak ada yang meragukan kekuatan dua Lord Prodigies atau kemampuan mereka untuk menciptakan keajaiban. Penggabungan momentum dan niat bertempur mereka membuat hati ketiga penguasa itu bergerak. Mungkin keduanya bersama-sama benar-benar dapat menantang penguasa, pikir Tiemo, meskipun logika memberitahunya bahwa peluang menang sangat rendah. Mata Patriark Hong berbinar dan dia merasa berdarah panas, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri sejak saat itu di Zhao Feng dan Yu Tianhao. Namun, bahkan ketika dia masih muda, dia tidak seberani Zhao Feng atau Yu Tianhao. Menantang Sovereign, Patriark Hong melompat ketakutan karena tindakan mereka. Mereka terlalu berani, tapi niat bertempur yang terpancar dari mereka sangat mengejutkan. Menjadi penguasa, Patriark Hong jelas tahu perbedaan antara peringkat Lord sejati dan alam inti asal. Seseorang dapat melihat perbedaan itu ketika Elder Assassination membunuh kepala keluarga Golden Sun dan Elder pertama. Namun, menjadi Dewa Prodigies yang berdiri di puncak lusinan generasi, mereka sudah merupakan keajaiban. Meskipun logika mendikte kemenangan tidak terlalu mungkin, Patriark Hong percaya dan mengharapkan mereka. Kalian berdua perlu memikirkan semuanya. Patriark Hong berkata perlahan dengan makna yang dalam. Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak tergerak, tetapi ekspresi Ratu Es Mistik dan Dao Sovereign Baiyun berubah. Patriark Hong sedang berbicara dengan mereka. Ekspresi kedua penguasa mulai menjadi serius. Mereka tidak berani meremehkan kombinasi Zhao Feng dan Yu Tianhao. Seperti Patriark Hong, mereka tidak benar-benar percaya bahwa gabungan dua keajaiban luar biasa akan cukup untuk melawan penguasa, tetapi niat pertempuran Zhao Feng dan Yu Tianhao terus menantang pikiran mereka, mungkin mereka benar-benar bisa melakukannya. Keduanya adalah Dewa Prodigies yang melampaui puluhan generasi. Bahkan Sovereigns tidak meragukan kemampuan mereka. Zhao Feng, kudengar kau dan Yu Fei adalah teman masa kecil. Mengapa Anda dan saya harus seperti api dan air? Petik 2. Dao Sovereign Baiyun menghela nafas saat auranya menghilang. Sebagian besar tokoh dari agama darah besi menghela nafas, tetapi mereka merasa bingung. Patriark Hong dan Tiemo saling memandang dan tersenyum. Saat ini, penguasa telah mundur selangkah. Dao Sovereign Baiyun ini benar-benar mundur. Ratu Es Mistik mengertakkan gigi. Namun, menghadapi dua keajaiban luar biasa, bahkan dia memiliki pikiran untuk mundur. Dalam hal momentum, dua Dewa Prodigies bahkan memiliki tanda-tanda menekan seorang penguasa. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dari kedua Lord Prodigies. Orang harus tahu bahwa prestasi Zhao Feng dan Yu Tianhao saat ini bahkan melampaui Patriark Bulan Merah dan Pedang Sen Ye Wuxi ketika mereka masih muda. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan menjadi penguasa benua. Mereka adalah penguasa dari generasi yang lebih tua dan tidak akan ada banyak kemuliaan dalam mengalahkan kedua pemuda ini. Selain itu, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh dari kedua Lord Prodigies ini mulai sekarang. Dan jika mereka seri, atau bahkan kalah, itu adalah situasi yang paling tidak diinginkan oleh kedua penguasa itu, dan mereka merasa bahwa setidaknya ada kemungkinan satu atau lainnya terjadi. Itu berarti bahwa hanya hal-hal buruk yang bisa terjadi pada penguasa jika mereka bertarung, jadi tidak heran mengapa Dao Sovereign Baiyun mundur. Senior Baiyun, kita bisa mendiskusikan situasi Yu Fei secara pribadi. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng ditarik kembali sedikit juga. Alasan mereka belum membicarakannya terutama karena Sovereign bertindak tinggi dan perkasa. Zhao Feng jelas tidak akan bersikap hangat padanya dengan sikap seperti itu. Namun, setelah menghadapi kepercayaan dari dua Dewa Prodigies, Dao Sovereign Baiyun akhirnya menyingkirkan superioritasnya dan ingin berbicara. Tentu, aku juga ingin melihat orang yang dikagumi Yu Fei. Dao Sovereign Baiyun tersenyum hangat dan mengangguk. Melihat Zhao Feng dan Dao Sovereign Baiyun mencapai pemahaman, ekspresi Mystic Ice Queen berubah. Dao Sovereign Baiyun, kamu benar-benar percaya padanya? Di depan keberuntungan dan harta karun, siapa yang tahu apa yang orang mampu? Zhao Feng kembali dari warisan misterius dan murid Anda tidak.
Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia tidak membunuhnya? Petik 2. Ratu Es Mistik tersenyum. Maksud kamu apa? Ekspresi Dao Sovereign Bayun membeku dan dia tidak bahagia. Aku hanya khawatir kau akan tertipu oleh cerita sepihak bocah ini. Saya percaya bahwa bahkan Patriark Hong tertarik pada warisan misterius. Kita semua bisa mengetahui rahasianya. Petik 2. Nada suara Mystic Ice Queen kasar. Inti dari dia dan Dao Sovereign Bayun bekerja sama adalah untuk warisan yang tidak diketahui. Sekarang dia akan dikucilkan, dia jelas marah. Dao Sovereign Bayun tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Dia juga tidak ingin menyinggung Mystic Ice Queen dan Mystic Ice Palace. Selanjutnya, dia berpikir bahwa kata-kata Ratu Es Mistik bukan tanpa alasan. Jika senior mencurigai saya akan mengatakan hanya 4 kata untuk berubah pikiran dan membuktikan diri. Zhao Feng tidak mundur. 4 kata yang mana? 3 penguasa dan semua orang semuanya berbalik ke arah Zhao Feng. 10.000 kuno. Zhao Feng berkata, menekankan setiap kata. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku percaya kamu. Ekspresi Dao Sovereign Bayun berubah drastis dan dia segera menghentikan Zhao Feng. 10.000 ras kuno. Zhao Feng dihentikan setelah kata ketiga. 2 penguasa dan ahli lainnya mulai berpikir, tetapi mereka tidak yakin. Mari berdiskusi secara pribadi. Dao Sovereign Bayun menatap tajam ke arah Zhao Feng. Hanya Dao Sovereign Bayun dan 1 sovereign lainnya di klan yang tahu tentang garis keturunan Zhao Yufei. Bahkan Zhao Yufei sendiri tidak mengetahuinya sebelumnya karena itu disembunyikan di hati Dao Sovereign Bayun. Dia tidak berani mengungkapkan rahasia ini karena garis keturunan 10.000 ras kuno terlalu mengejutkan. Bahkan klan Yuan Surgawi mungkin tidak dapat menangani konsekuensinya. Zhao Feng dan Dao Sovereign Bayun melintas ke aula. Zhao Feng ini cukup menarik. Saya menunggu hari saya bertengkar dengannya. Petik 2. Yu Tianhao menyaksikan mereka menghilang ke aula saat dia mengeluarkan token misterius yang bersinar dengan sensasi yang tidak diketahui sebelum menghela nafas. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu. Ratu Es Mistik mengertakkan gigi dan sangat enggan. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah mendapatkan kepercayaan Dao Sovereign Bayun dan dia tidak akan memiliki bagian dalam rahasia warisan yang tidak diketahui. Selamat tinggal, Patriark Hong berkata tanpa emosi. Tiemo menghela nafas panjang. Bahaya akhirnya berlalu. Dari 2 penguasa, 1 berdamai dengan Zhao Feng sementara yang lain pergi dengan marah. Yu Tianhao, terima kasih. Tiemo tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa latar belakang Yu Tianhao memainkan peran besar dalam keputusan Dao Sovereign Bayun untuk mundur. Saya tidak membantu agama darah besi, hanya Zhao Feng. Yu Tianhao sama sekali tidak menghormati dan Tiemo langsung merasa canggung. Patriark Hong dan teman-temannya mulai tertawa. Yu Tianhao sama sekali tidak menatap Tiemo. Pada titik ini, Zhao Feng dan Dao Sovereign Bayun berada di dalam aula sementara semua orang menunggu di luar. Patriark Hong, Tiemo, Yu Tianhao, dan teman-temannya semuanya tertarik dengan warisan misterius itu, tetapi Zhao Feng hanya bersedia berbagi rahasia dengan Dao Sovereign Bayun. Maksudmu karena Yufei memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, dia dipilih oleh roh untuk menjadi penerus warisan itu? Dao Sovereign Bayun setengah senang dan setengah khawatir. Zhao Feng tidak mengungkapkan secara spesifik, dia hanya merangkum keseluruhan situasinya. Zhao Yufei telah meminta Zhao Feng untuk memberitahu Dao Sovereign Bayun bahwa dia baik-baik saja. Tentu saja, mengetahui bahwa warisan sedang diawasi oleh 3 sekte bintang 2, rambut Dao Sovereign Bayun berdiri tegak. Saya tidak berpikir bahwa situasi Yufei akan begitu berbahaya. Dao Sovereign Bayun tidak bisa tenang. Saya berharap senior akan merahasiakan ini dan tidak memberitahu orang lain, atau bencana dapat menimpa seluruh benua bunga Azure. Zhao Feng menekankan. Hati Dao Sovereign Bayun bergetar. Rahasia ini sama dengan garis keturunan 10.000 ras kuno Zhao Yufei dan tidak dapat diungkapkan. Jika Dao Sovereign Bayun tidak ingin membawa masalah ke klan Yuan Surgawi, dia akan tutup mulut. Tentu saja, Zhao Feng tidak membicarakan rahasia besar lainnya, token suci ungu. Dengan Purple Saint Token, Zhao Feng dapat berinteraksi dengan Purple Saint Ruins dan bahkan kembali ke sana. Keduanya keluar beberapa saat kemudian. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya, tetapi emosi Dao Sovereign Bayun tidak stabil dan dia tampak terkejut. Meskipun Patriark Hong, Tiemo, dan rekan-rekannya penasaran, mereka tidak bertanya.
Dao Sovereign Bayun tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia tetap tinggal dan berbicara dengan Patriark Hong tentang aliansi antara klan Yuan Surgawi dan agama darah besi. Patriark Hong sangat terkejut. Menjadi salah satu dari 10 kekuatan besar, klan Yuan Surgawi meminta untuk menjadi sekutu agama darah besi. Pada saat yang sama, pertempuran antara prodigies luar biasa akan segera terungkap. Di gunung yang jauhnya ratusan mil. Zhao Feng, saya tidak punya banyak waktu. Setelah pertempuran ini, saya akan meninggalkan benua bunga Azure. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Bab 528 Munculnya kehancuran ungu. Di sebuah gunung yang terletak beberapa ratus mil dari markas utama agama darah besi. Apakah ini akan segera dimulai? Jiang Sanfeng, Dai Ye, dan teman-temannya melirik kedua sosok itu dengan penuh semangat. Di sekitar pegunungan banyak anggota eselon atas agama darah besi, termasuk wakil patriark, pelindung, sesepuh, dan pemimpin cabang. Semua orang menantikan pertempuran yang akan segera terjadi. Dua aura kuat muncul di bagian bawah gunung yang tampaknya menjadi pusat surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Kepala keluarga, penonton merasakan hati mereka menjadi berat karena tekanan. Kedua pendatang baru itu adalah Patriark Hong dan Dao Sovereign Bayun. Hati Jiang Sanfeng dan teman-temannya bergetar. Mereka tidak berpikir bahwa pertempuran antara junior akan cukup untuk menyebabkan bahkan penguasa datang secara khusus untuk menonton. Tepat pada saat ini, pertempuran dimulai. Yang pertama menyerang adalah Yu Tianhao dengan gerakan klasiknya. Gelombang kuat niat energi mental datang dari telapak tangan Yu Tianhao. Cahaya yang menakjubkan melintas di langit, dan sepertinya bisa menekan semua yang dilewatinya. Hukum dan maksud yang terkandung dalam gerakan ini mirip dengan yang dimiliki penguasa. Hati para penonton di bawah bergetar dan wajah mereka menjadi merah. Tentu saja, Yu Tianhao baik-baik saja. Dengan tingkat pemahaman seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa dalam 10 tahun. Mata Patriark Hong dan Dao Sovereign Bayun menyala. Di depan telapak tangan itu, Zhao Feng sangat kecil dan perlawanannya tampak sia-sia. Tentu saja, itu hanya perasaan dari melihat serangan itu. Kekuatan jiwa Zhao Feng sebenarnya lebih kuat dari Yu Tianhao. Eye of Ice Soul Shooting Line. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru es saat memancarkan cahaya biru setengah transparan. Cahaya biru memancarkan dingin yang menusuk tulang yang mendarat di Yu Tianhao. Tubuh Yu Tianhao membeku saat sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya dan bahkan ke dimensi energi mentalnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan serangannya berhenti. Niat bertarung Yu Tianhao menjadi pisau yang memotong dingin menjadi beberapa bagian, dan dinginnya energi mental dari Ice Soul Shooting Line dihancurkan oleh Yu Tianhao. Pada waktu bersamaan, cakar angin dan petir, Zhao Feng melambaikan tangannya dan cakar raksasa yang berkilau dengan petir ungu samar berbenturan dengan serangan Yu Tianhao. Petir dan berkas cahaya bentrok, melepaskan aura kehancuran. Zhao Feng didorong mundur beberapa langkah dari gelombang kejut. Langkah yang mengalahkan semua orang dalam pertemuan naga sejati suci baru saja diurus oleh Zhao Feng. Para penonton menyaksikan dengan mata melotot. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kendali Zhao Feng atas suatu situasi. Pelanggaran Yu Tianhao sangat kuat, dan hanya sejumlah kecil ahli alam inti asal setengah langkah yang dapat memblokir serangannya tanpa terluka. Namun, Zhao Feng tidak mengizinkan Yu Tianhao melakukan apa yang dia suka. Zhao Feng menggunakan Ice Soul Shooting Line untuk melemahkan pertahanan Yu Tianhao. Pada titik ini, Yu Tianhao baru saja berhasil memblokir efek dari Ice Soul Shooting Line. Bahkan sebelum dia bisa menyerang, rantai angin dan kilat mulai mengelilingi Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Semua orang hanya bisa melihat seorang pemuda berambut biru tiba-tiba muncul di samping Yu Tianhao dan membatasi gerakannya. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Sensasi mati rasa dari petir dan tekanan angin membuatnya dirugikan. Teknik rahasia tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Cahaya-cahaya terpancar dari Yu Tianhao dan dia sepertinya menjadi dewa perang saat dia menyerang dengan cincin ke segala arah. Pada saat ini, setiap pukulan dan telapak tangan dari Yu Tianhao mengandung niat energi mental yang kuat. Bahkan Zhao Feng tidak bisa menghentikan niat Yu Tianhao yang terus-menerus hancur. Jika itu adalah puncak True Lord rank normal, pertahanan mereka akan rusak dalam 1 atau 2 gelombang karena niat Yu Tianhao mirip dengan Sovereigns. Rantai angin dan kilat di sekitar Yu Tianhao hancur.
Ekspresi Zhao Feng berubah. Bola petir mulai mengembun di telapak tangannya, yang kemudian mulai berputar di sekitar cahaya ungu kecil. Angin topan petir, bola angin dan petir tiba-tiba mengembang, membentuk tornado yang lebarnya melebihi 100 yard. Tornado besar melepaskan aura destruktif yang menyelimuti musim semi dan musim gugur tarian chaotic yang tak tertandingi Yu Tianhao. Dalam beberapa tarikan napas, gunung itu dilahap oleh tornado. Kawah yang lebarnya puluhan meter akan tertinggal kemanapun tornado pergi. Semuanya, hati-hati. Beberapa anggota eselon atas dari agama darah besi panik. Alam roh sejati normal akan mati jika secara tidak sengaja terkena bagian dari pertempuran. Teknik rahasia tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Yu Tianhao seperti dewa perang saat dia menyegel segala sesuatu di sekitarnya, dan tornado yang dilepaskan Zhao Feng segera diatasi. Aku tidak bisa membiarkan dia mendekat. Hati Zhao Feng bergetar. Yu Tianhao menghancurkan segalanya di jalannya dan Zhao Feng tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat. Zhao Feng berubah menjadi cahaya kabur saat dia langsung menjauh 1 atau 200 yard. Namun, Yu Tianhao bukanlah lawan yang normal dan dia langsung mengejar Zhao Feng. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao memancarkan aura yang kuat. Cahaya dingin misterius menghancurkan semua yang dilewatinya. Dalam sekejap, bahkan matahari dan bulan seakan kehilangan warnanya di depan telapak tangan ini. Ekspresi kedua Sovereign sedikit berubah. Semua penonton merasa rambut mereka berdiri, dan mereka merasa seperti dewa akan mati karena pukulan ini. Serangan yang sama ini digunakan di Golden Sun Secret City, tapi kekuatannya sekarang lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sungguh serangan yang kuat. Hati Zhao Feng bergetar samar, dan dia tidak bisa menahan napas dalam saat inti ungu kecil muncul di telapak tangannya, yang bergabung dengan petir di sekitarnya. Kedua penguasa di bawah merasakan aura yang sangat merusak dan hati mereka melonjak. Inti ungu kecil adalah petir berwarna ungu Zhao Feng dan di sekitarnya ada petir berwarna biru. Ketika auranya dilepaskan, setiap makhluk dalam jarak 10 mil terdiam. Penghancuran ungu, penghancuran petir angin. Inti ungu samar di telapak tangan Zhao Feng bergabung dengan petir biru dan mengubah serangan itu menjadi sinar biru dan ungu. Kedua serangan itu mulai melahap dan menghancurkan satu sama lain. Para penonton mendecakkan lidah mereka. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosok mereka lagi. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya dingin dan petir ungu biru yang terjalin. Beberapa napas kemudian, aura penghancur memudar. Sosok Yu Tianhao bergetar dan beberapa bekas luka bakar tersisa di tubuhnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya dingin menekan Zhao Feng ke depan. Kekuatan yang mendominasi langsung membuat Zhao Feng terbang saat darah menyembur dari mulutnya. Riak air misterius muncul di atas tubuh Zhao Feng yang langsung menyembuhkan lukanya yang samar. Di bawah gunung, para penonton menahan nafas dan tidak bisa tenang. Petir Zhao Feng tampaknya mengandung hukum kehancuran. Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun saling memandang, sangat terkejut. Kekuatan kehancuran dalam serangan itu sangat kecil jumlahnya, tapi itu sudah mengejutkan kedua penguasa. Jika ada beberapa kali lebih banyak, maka hasilnya tidak akan terbayangkan. Telapak tangan Yu Tianhao barusan sudah cukup untuk melukai setengah langkah asal inti realem. Untungnya, Zhao Feng telah mengembangkan kekuatan penghancuran itu. Petik 2. Tiemo menghela napas. Zhao Feng saat ini memiliki keuntungan terutama karena fakta bahwa garis keturunannya mampu menyembuhkan dan luka samar akan segera pulih. Oleh karena itu, dalam skenario bahwa kekuatan mereka hampir sama, Zhao Feng memiliki keuntungan. Wind Lightning Eye Flame. Sebelum Yu Tianhao menyerang, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dan api ungu samar melintas dari matanya. Suara mendesing. Api setengah transparan yang memancarkan aura kehancuran bersiul di udara dan mendarat di Yu Tianhao. Yu Tianhao mendengus saat dia jatuh ke situasi berbahaya. Setelah Wind Lightning Eye Flame ditembakkan menggunakan petir berwarna ungu, itu berisi kemampuan untuk menghancurkan kehidupan dan sangat sulit untuk pulih. Selain itu, api ini bahkan akan mengikis jiwa itu sendiri. Bab 529 Garis Darah Pertarungan Surga Tak Tertandingi. Dengan kendali mutlaknya atas situasi, Zhao Feng dengan cepat memaksa Yu Tianhao ke dalam bahaya. Sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi dengan pertemuan naga sejati suci baru-baru ini, tetapi keberadaan Dewa Prodigis ini adalah keajaiban tersendiri. Wakil Patriark berada di atas angin.
Semua orang di bawah menahan napas saat mata mereka berbinar dalam kegembiraan. Kekuatan petir berwarna ungu memang cukup kuat. Zhao Feng melayang di udara saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Dalam pengasingannya, pemahaman dan pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah meningkat pesat. Penghancuran ungunya, penghancuran petir angin dan api mata petir anginnya berisi petir berwarna ungu, dan kekuatannya melampaui pengetahuan semua orang. Meskipun tahap awal budidaya peringkat tuan sejati Zhao Feng, salah satu dari dua gerakan itu dapat melukai parah atau bahkan membunuh seseorang di alam inti-inti setengah langkah. Hanya dalam waktu nafas, cedera Yu Tianhao semakin parah. Kekuatan Wind Lightning Eye Flame melakukan perjalanan ke dimensi energi mentalnya dan mulai membakarnya. Baik tubuh dan jiwa Yu Tianhao terluka. Jika itu adalah seseorang tanpa niat bertarungnya yang luar biasa, mereka pasti sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, Yu Tianhao mungkin akan kalah dengan sangat cepat. Peningkatan Zhao Feng sangat mengejutkan. Mata kedua penguasa itu bersinar. Keuntungan Zhao Feng berasal dari taktik dan kontrol pertempurannya. Zhao Feng, kamu memang belum mengecewakanku. Garis darah dari pemuda berambut hitam yang diselimuti api tampaknya menyala. Sosok misterius, dingin, dan samar tampaknya menyatu dengan tubuh Yu Tianhao, menutupi dirinya dengan cahaya menyilaukan yang melesat langsung ke langit. Sosok samar yang bergabung dengan Yu Tianhao hanya bisa dirasakan melalui energi mental. Menghancurkan, Yu Tianhao merentangkan tangannya dan sosok samar misterius itu melakukan hal yang sama. Seolah-olah dewa perang telah turun ke atasnya. Setiap tindakannya mengandung niat bertempur yang dapat menyerang melalui dewa dan iblis. Dengan wus, kekuatan Wind Lightning Eye Flame menghilang. Tak tertandingi di dunia, Yu Tianhao mengulurkan telapak tangannya dan surga bumi Yuan Qi yang dia tarik lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Lebih jauh, serangan ini mengandung maksud pertempuran yang menakutkan yang tampaknya terwujud ke dalam dunia fisik. Serangan ini bisa mengejutkan hantu dan dewa. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Hati Zhao Feng bergetar. Bahkan sebelum serangan itu tiba, niat pertempuran yang membara telah mulai menyerang jiwa dan kesadarannya, tetapi untungnya baginya, jiwa Zhao Feng sangat kuat. Penghancuran ungu, penghancuran petir angin. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat inti ungu samar muncul di telapak tangannya, yang kemudian mulai berputar di antara petir biru. Seperti gunung yang membelah, kedua kekuatan itu bentrok. Saat kedua kekuatan ini saling memukul, Yu Tianhao's Unparalleled in the World menekan ke arah Zhao Feng. Zhao Feng bereaksi cepat saat lapisan tebal air muncul di tubuhnya, yang memblokir kekuatan yang tersisa. Tetapi bahkan kemudian, dia didorong mundur lebih dari selusin yard. Dia terluka. Bagaimana bisa kekuatan bertarungnya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Petik 2. Napas Zhao Feng bertambah cepat. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mulai memeriksa Yu Tianhao. Sosok samar dingin itu tampaknya telah dinyalakan melalui garis keturunan misterius dan bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak dapat menyalinnya. Garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Patriark Hong dan Dao Sovereign Baiyun berseru. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Yu Tianhao telah dinyalakan sepenuhnya, menyebabkan kekuatan bertarungnya meningkat secara dramatis. Setiap tindakan Yu Tianhao mengandung niat pertempuran energi mental yang dapat menekan siapapun di bawah Origin Core Realm. Selanjutnya, garis keturunan misterius secara dramatis meningkatkan kekuatan setiap gerakan. Teknik rahasia tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Rambut hitam Yu Tianhao tertiup angin saat ia ditutupi oleh cahaya yang bersinar. Saat ini, serangan dan pertahanannya lebih kuat. Yu Tianhao mengirimkan beberapa pukulan, dan masing-masing seperti gunung saat mereka menerobos segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Ini seperti dewa perang yang turun ke dirinya. Tiemo, Jiang Saneng, dan teman-temannya tercengang. Hati semua orang dari agama darah besi melompat ke tenggorokan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan saat Yu Tianhao membalikkan keadaan dan memaksa Zhao Feng mundur. Beberapa napas kemudian, teng, 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 Zhao Feng mundur dan air di sekitarnya telah memudar warnanya. Bahkan dengan petir berwarna ungu, dia hampir tidak bisa melawan Yu Tianhao. Sayap angin dan petir, sumber jiwa sejati Zhao Feng berkedip dengan cahaya ungu samar saat sepasang sayap dibuat yang jauh lebih terang dari versi sebelumnya. Sayap angin dan petir mengepak, memanggil petir dan angin Yuan Qi dalam radius 10 mil.
Dalam sekejap itu, Zhao Feng berubah menjadi bayangan buram karena kecepatannya melebihi kecepatan Yu Tianhao. Sesosok melintas di langit. Gerakan Zhao Feng tidak hanya cepat, itu juga berisi ilusi yang berasal dari teknik energi mentalnya. Bahkan Yu Tianhao, yang memiliki garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi terbuka, tidak dapat melihat Zhao Feng dengan jelas. Meskipun garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi kuat, fokus utamanya adalah pada kekuatan dan pertahanan. Tidak banyak peningkatan kecepatan, tak tertandingi. Yu Tianhao sekali lagi menggunakan serangan yang tampaknya melahap langit, dan cahaya dingin misterius menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, serangannya tidak mengenai Zhao Feng kali ini. Dengan sayap angin dan petir, kecepatan dan kelincahan Zhao Feng jauh lebih tinggi. Selain itu, mata spiritual Lord-nya bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Wind Lightning Eye Flame, penghancuran ungu, penghancuran petir angin, penghancuran ungu, cakar angin dan petir. Zhao Feng dengan cepat bergerak dan melakukan serangan balik dengan ganas di antara penghindarannya. Serangan jarak jauh, pertempuran jarak dekat. Trik Zhao Feng terus-menerus. Ledakan, bam. Semua orang hanya melihat dua sosok berkedip di udara. Mata mereka kabur dan mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ada satu hal yang pasti. Pertarungan sempat menemui jalan buntu. Kedua keajaiban luar biasa masing-masing memiliki kelebihan, jadi pemenangnya tidak akan diputuskan untuk sementara waktu. Dalam hal kekuatan pertempuran sejati, Yu Tianhao memiliki keuntungan yang jelas, tetapi Zhao Feng mengontrol situasi dengan sangat baik. Ini adalah keuntungan dari garis keturunan matanya. Dia juga memiliki keunggulan dalam kecepatan. Petik 2. Dao Sovereign Bayun menghela nafas. Tepat sekali, garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi Yu Tianhao seharusnya tidak ada bandingannya. Tetapi Zhao Feng jelas merupakan seseorang yang istimewa juga, dia bisa memaksa Yu Tianhao ke langkah ini dan bahkan mengambil kendali. Petik 2. Kata Patriark Hong. Pertempuran ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di generasi mereka yang sebanding dengan mereka. Tidak ada jenius dari lusinan generasi terakhir yang dapat dibandingkan dengan mereka. Cahaya kehancuran ilahi. Sebuah cahaya terang keluar dari mata kiri Zhao Feng yang menghancurkan semua yang dilewatinya. Bukankah itu teknik garis keturunan dari keluarga Golden Sun? Kedua Sovereign Linglung, The Divine Light of Destruction dikatakan dapat membubarkan teknik apapun. Kali ini, Zhao Feng menggunakan versi lengkap untuk menangani Yu Tianhao. Cahaya itu mengenai Yu Tianhao dan dengan cepat membubarkan pertahanannya. Yang mengecewakan Zhao Feng adalah bahwa sosok misterius Yu Tianhao tidak terpengaruh karena itu berasal dari garis keturunannya. Tidak ada yang tahu bentuk apa yang sebenarnya diambilnya, seperti mata surga Zhao Feng. Teknik rahasia tak tertandingi, Chaotic Dancing Spring and Autumn. Garis keturunan Yu Tianhao semakin tersulut, dan niat dari setiap serangannya dibebankan ke jiwa Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa, yang memberinya jiwa yang kuat, dia akan kelelahan bahkan jika dia tidak terluka. Yu Tianhao semakin kuat dan kuat. Apakah garis keturunannya tidak memiliki batas? Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Biasanya, setiap teknik rahasia garis keturunan memiliki batas dan harga harus dibayar untuk menggunakannya, namun Yu Tianhao tampaknya menjadi lebih kuat semakin lama dia bertarung. Seolah-olah garis keturunannya lahir untuk berperang. Sepertinya aku harus menggunakan bayangan senjata untuk mengalahkan Yu Tianhao. Mata Zhao Feng berbinar. Berpikir sampai di sini, mata kirinya berubah menjadi biru es. Ice Imperial Spear muncul. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengedarkan garis keturunannya, dan bayangan tombak kekaisaran es yang setengah transparan terkondensasi. Rasa dingin yang tak terlukiskan membekukan segalanya, termasuk Yuan Qi. Serangan Yu Tianhao langsung membeku saat mendekat, itu seperti nyala api yang langsung padam. Bab 530 Kemenangan dan Kekalahan. Munculnya bayangan senjata Earthgrade langsung mengubah arus. Busur brilian dari tombak kekaisaran es membekukan dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bayangan senjata tingkat bumi, Zhao Feng memiliki sepotong senjata kelas bumi. Kedua Sovereign tercengang. Tidak ada senjata tingkat bumi yang lengkap di benua bunga Azure. Ada sejumlah kecil penguasa yang memiliki potongan senjata kelas bumi, tapi itu pun jarang. Namun pada saat ini, sepotong senjata kelas bumi berhasil dipanggil di tangan seorang keajaiban.
Kedua sovereign tidak bisa membayangkan seberapa kuat senjata Earth Grade tersebut. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya untuk memadatkan tombak kekaisaran es-nya. Ekspresi Yu Tianhao berubah drastis saat serangan kuatnya langsung berubah menjadi es oleh Zhao Feng. Garis keturunannya sepertinya membeku dari bayangan senjata kelas bumi saat dia didorong mundur puluhan meter. Zhao Feng tidak segera mengejar karena kekuatan senjata kelas bumi terlalu kuat. Jika dia tidak mengendalikannya dengan sangat baik, dia bisa membunuh setengah langkah Origin Core Realm normal dengan mudah. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng menggunakan bayangan senjata kelas bumi ini untuk mengalahkan pemimpin divisi kerangka sampai mengemis untuk hidupnya, Zhao Feng bahkan lebih kuat dari saat itu. HMPH, sepotong senjata tingkat bumi. Niat bertarung Yu Tianhao terus meningkat saat dia tertawa dingin dan meraih ke udara. Gagang pedang sepanjang 3 inci terwujud di tangannya dan mengeluarkan aura seperti raja. Gagang pedang, sepotong senjata kelas bumi. Zhao Feng berhenti sebentar. Tombak kekaisaran es yang dia terima lebih lengkap dari gagang itu, tetapi Zhao Feng hanya bisa memanfaatkan sebagian dari kekuatannya. Gagang pedang itu mungkin adalah senjata ahli realem Dewa Kekosongan ketika sudah selesai. Aura yang menakutkan membuat hati kedua penguasa itu bergetar. Tak tertandingi di dunia. Yu Tianhao bergabung dengan sosok samar dingin dan cahaya cemerlang menyerang balik ke arah Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menusuk ke depan dengan tombak birunya. Dua maksud dari dua senjata Earth Grade bentrok, dan lubang kecil muncul di sosok tombak biru es itu. Tapi di saat berikutnya, dingin yang menakutkan membekukan gagang pedang Yu Tianhao. Kedua aura itu bentrok, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan. Darah bocor dari mulut Zhao Feng dan Yu Tianhao. Perbedaannya adalah cedera Zhao Feng perlahan pulih, tetapi cedera ini berasal dari kekuatan senjata Earth Grade, yang akan memperlambat kecepatan pemulihannya. Situasi Yu Tianhao sedikit lebih buruk. Kecepatan pemulihannya adalah setengah dari Zhao Feng meskipun dia berada dalam kondisi garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Tidak baik, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Petik 2. Ekspresi kedua penguasa berubah, kekuatan yang dimiliki kedua pemuda ini telah mencapai titik di mana mereka bahkan dapat mengancam penguasa. Berhenti, suara gemuruh menggelegar di langit, menyebabkan segala sesuatu dalam jarak puluhan mil merasakan tekanan besar. Bahkan Dao Sovereign Baiyun dan Patriarch Hong merasakan tekanan saat mendengar suara ini. Seorang pria tampan turun di antara Zhao Feng dan Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen, Patriarch Hong berseru saat dia mengenali pendatang baru itu. Yu Xingchen melambaikan tangannya dan tangan transparan yang luar biasa dengan paksa memisahkan kedua kekuatan itu. Kedua Lord Prodigies didorong oleh kekuatan lembut, tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng hampir mengeluarkan seteguk darah. Melihat dari dekat, sosok senjata Earth Grade perlahan-lahan ditarik oleh Yu Xingchen. Beberapa napas kemudian, suara mendesing. Kekuatan akhirnya dibubarkan oleh Yu Xingchen dan dia menghela nafas sebelum memelototi Yu Tianhao. Berani-beraninya kamu menggunakan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi seperti itu. Apakah menurut Anda dapat menangani konsekuensi penggunaannya? Petik 2. Yu Tianhao tetap diam, tetapi niat bertempurnya dengan cepat memudar dan tubuhnya menjadi kurus. Jelas bahwa ada efek samping dari menggunakan garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi. Setelah garis keturunan ini digunakan secara berlebihan, akibatnya tidak akan terpikirkan. Bagaimana True Lord Rank bisa sembarangan menggunakan kekuatan senjata Earth Grade? Jika saya tidak datang tepat waktu, kalian berdua mungkin telah kehilangan nyawa Anda. Petik 2. Yu Xingchen melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak membalas, dan dia juga agak takut. Dia hampir tidak bisa mengendalikan satu bagian, tetapi jika dua bagian senjata kelas bumi bentrok bersama, bahkan penguasa akan dipaksa mundur. Yu Xingchen, untungnya kamu datang tepat waktu. Patriarch Hong menghela nafas. Meskipun dia dan Dao Sovereign Baiyun dapat menghentikan kekuatan dua bayangan senjata kelas bumi, mereka tidak dapat melakukannya sambil memastikan bahwa dua dewa prodigies akan aman. Namun, Yu Xingchen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia dengan paksa memisahkan kedua kekuatan itu tanpa melukai Zhao Feng atau Yu Tianhao. Ekspresi Yu Tianhao menjadi tenang saat dia menyapa dua penguasa lainnya, tetapi dia tidak tinggal lama. Tianhao, tidak banyak waktu tersisa. Keberuntungan ini hanya terjadi sekali setiap 20 tahun. Petik 2. Ekspresi Yu Xingchen menegang saat dia memegang bahu putranya.
Yu Tianhao menganggukkan kepalanya dan dia tampaknya agak lemah. Sebelum dia pergi, dia melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng dan bergumam dengan nada rendah, "Tidak disangka aku akan bertemu lawan yang begitu kuat sepertimu di benua bunga azure sebelum pergi." Zhao Feng terkejut, tidak sulit membayangkan bahwa Yu Tianhao percaya diri. Yang terakhir tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak akan menang. "Kamu satu-satunya lawan saya di benua dari generasi ini juga." Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kekuatan Yu Tianhao juga melebihi harapannya. Sebelum menggunakan bayangan senjata Earth Grade, dia hanya bisa melawan Yu Tianhao imbang. Bahkan ketika dia menggunakan senjata Earth Grade, masih sulit baginya untuk menang. "Ayo bertarung lagi kapan-kapan, mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama." Petik 2. Aura Yu Tianhao menjadi sangat lemah. 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama? Zhao Feng terkejut. Sepertinya Yu Tianhao akan meninggalkan benua bunga azure dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? 10 tahun kemudian, kita akan bertarung sekali lagi. Petik 2. Kelelahan menyapu wajah Yu Tianhao dan sulit baginya untuk tetap membuka matanya. Terlalu sering menggunakan garis keturunan Heaven Battle yang tak tertandingi membuatnya lelah. "Oke, 10 tahun itu akan menjadi." Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa menerobos budidaya setelah mencapai peringkat Lord sejati jauh lebih lambat, dan kemacetan bisa memakan waktu puluhan tahun. 10 tahun tidak terlalu lama. Yu Xingchen mengakhiri percakapan saat dia mengambil Yu Tianhao dan melesat ke awan. Beberapa saat kemudian, setelah Yu Xingchen terbang beberapa ratus mil. "Ayah, jika kamu tidak menghentikan kami, apakah aku akan menjadi pemenang terakhir?" Alis Yu Tianhao sedikit bergetar. Secara teori, garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi tidak memiliki batas. Jika pertarungan berlanjut, peluang Anda untuk menang akan lebih besar. Petik 1. Sovereign Yu Xingchen tidak setuju. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan tercengang. Bagaimana mungkin ada garis keturunan yang begitu menakutkan sehingga tidak ada batasnya? Yu Tianhao tersenyum ketika mendengar ini, seolah senang telah menerima konfirmasi ayahnya. Kata-kata Yu Xingchen berubah, "Menggunakan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi secara berlebihan berarti Anda kemungkinan besar akan mati, sedangkan Zhao Feng akan terus hidup bahkan jika dia kalah." Ekspresi Yu Tianhao berubah. "Oleh karena itu, pemenang terakhir adalah Zhao Feng." Yu Xingchen mendengus. Mendengar ini, Yu Tianhao merajuk. Tetapi apa yang dikatakan ayahnya selanjutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Jika kamu melihat sejarah, hanya mereka yang hidup sampai akhir adalah pemenang sejati. Tidak masalah jika mereka menang atau kalah sebelumnya." Petik 2. Yu Tianhao mulai berpikir, garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi dapat terus meningkatkan kekuatan selama kekuatan hidup pengguna tidak habis. Namun, pengguna harus membayar harga untuk menggunakannya. Sederhananya, berapa banyak yang Anda ambil akan perlu dilunasi nanti, ini adalah saldo. Secara khusus, dengan situasi antara Yu Tianhao dan Zhao Feng. Jika Yu Tianhao menang, kekuatan yang dibutuhkan mungkin mengakibatkan dia sekarat, karena kecepatan pemulihan Zhao Feng terlalu besar dan sangat cepat. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Zhao Feng dengan cepat. Jika Yu Tianhao ingin menang, dia harus membayar harga kematian. "Tianhao, pergi tidur. Aku akan menggendongmu selama sisa perjalanan." Petik 2. Senyum hangat muncul di wajah Yu Xingchen dan dia melambat sedikit untuk membiarkan Yu Tianhao tidur lebih nyenyak. Kenyataannya, Yu Xingchen telah menyaksikan sebagian besar pertempuran itu. Sebuah imbang adalah situasi yang paling ideal dari sudut pandangnya, karena perjalanan Yu Tianhao terlalu mulus, yang berarti dia terlalu percaya diri dan sombong. Menjadi seorang ayah, Yu Xingchen melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak tahu bahwa pengalaman ini juga menguntungkan Zhao Feng dengan cara yang sama.